Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI percayai skuad racikan Sintayong. Akui kesalahan Justin Hubner, banjir dukungan dari supporter. Ex pemain Timnas tantang uji coba dengan klub BRI Liga 1. Dan Tom Haye makin percaya diri bela skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Jelang bergulirnya Piala Asia, para supporter Garuda ingin menjadi bagian dari sejarah perjuangan Timnas Indonesia dalam kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia. Karena hal tersebut, PSSI menawarkan travel package untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia dengan tawaran yang menarik. Namun, terdapat berbagai sorotan dari netizen terkait tarif dan paket perjalanan yang ditawarkan oleh Federasi PSSI. Terdapat sorotan negatif yang mengatakan bahwa harga yang dipasarkan terlalu mahal hingga membandingkan jika lebih hemat dengan perjalanan mandiri. Di sisi lain, ada yang mengkritisi dengan mengatakan bahwa travel package yang ditawarkan telah dilabeli premium fan dengan berbagai fasilitas terbaik yang disediakan. Dengan segala komentar dan tanggapan dari Sobat Garuda, terlihat bahwa antusiasme untuk mendukung Timnas Indonesia dalam Piala Asia Qatar 2023 begitu tinggi. Timnas Indonesia kalah telak dari Libya dengan skor 0-4 pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki, Selasa 2 Januari kemarin. Melihat kekalahan itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menilai hasil tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Sebab menurut pemaparan Arya, alasan Timnas Indonesia kalah telak lantaran pelatih skuad Garuda Sintayong tengah mencari kompetisi terbaik dari skuadnya. Sintayong menjadikan laga uji coba itu untuk menemukan strategi terbaik yang nantinya akan dipakai di Piala Asia 2023. Jadi, Arya merasa kekalahan itu tidak bisa dikatakan menjadi patokan utama kekuatan Timnas Indonesia karena masih laga uji coba. Karena itu, dia minta tim pelatih untuk segera melakukan sederet evaluasi. Ia juga mengatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu terlihat masih melakukan sederet eksperimen dalam timnya. Tentu dia berharap Sintayong sudah punya komposisi tim terbaik setelah laga itu. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak di laga uji coba jelang menghadapi Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, mereka mengalami kekalahan telak 4-0 atas Libya di laga uji coba pertama. Tentu lini belakang Timnas menjadi sorotan supporter. Salah satu pemain yang paling disorot ialah Justin Hubner. Ya, pemain Wolves itu tampil kurang memuaskan, bahkan ia melakukan 2 blunder fatal di laga tersebut. Mengakui kesalahannya itu, Hubner mengatakan bahwa penampilannya tidak dalam performa terbaik dalam laga kontra Libya. Sebab dirinya juga masih baru bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan pastinya akan segera berbenah diri agar dapat lebih baik dalam laga selanjutnya. Hubner menilai terpenting bisa lebih tenang mengawal pertahanan tim asuhan Sintayong. Di sisi lain, ada beberapa supporter yang memuji kualitas passing dan ketenangan Hubner di laga tersebut. Diharapkan sang pemain bisa tampil apik di laga Timnas selanjutnya. Gelaran Piala Asia 2023 akan segera dimulai, di mana ajang tersebut akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Jelang laga tersebut, salah satu rival Timnas Indonesia di grup D yakni Vietnam saat ini sedang dirundung masalah. Skuad Arhan Philip Troshi itu mendapat kabar buruk terkait persiapan yang dilakukannya. Menurut laporan dari Soho VN, The Golden Stars Warriors saat ini sedang dilanda badai cedera. Skuad Vietnam memang terus-menerus mengalami cedera dalam beberapa hari terakhir sehingga bisa membuat pusing Troshi. Menurut informasi terkini, gelandang Nguyen Hoang Dak juga mengalami cedera. Ia dikabarkan mengalami kerusakan pada pergelangan kaki kirinya, terutama di sekitar ligamen. Tentu kabar tersebut menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia yang akan menghadapinya di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 4-0 atas Libya di laga uji coba pra Piala Asia 2023. Dengan begitu, banyak sorotan negatif dari supporter Timnas Indonesia tak terkecuali pemain Borneo FC Diego Michel. Ex pemain Timnas Indonesia itu bahkan secara langsung menantang Timnas Indonesia berlaga melawan klubnya tersebut.
Diego menawarkan laga tersebut digelar di akhir musim. Lebih lanjut, Diego Michel menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan ajakan yang serius. Dia memastikan hal tersebut bukan sebuah sindiran atas hasil memalukan yang didapatkan timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya pada Selasa malam kemarin. Tentu pernyataan tersebut mendapati sorotan khusus dari penggemar sepak bola tanah air. Tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan keprofesionalannya sebagai pemain sepak bola. Apalagi Diego Michel juga pernah membela timnas Indonesia. Di samping itu, supporter tanah air membandingkan ketika timnas Indonesia yang diperkuat Diego Michel mengalami kekalahan telak ketika melawan Bahrain, di mana mereka harus menelan kekalahan 10-0. Teka-teki naturalisasi pemain keturunan Mads Hilgers kini mulai menemui titik terang. Ya, bek berusia 22 tahun milik FC Twente itu memang sempat digembar-gemborkan akan dinaturalisasi PSSI untuk menjadi kekuatan timnas Indonesia. Mads Hilgers sering menjadi andalan timnya di beberapa musim terakhir. Berkat penampilan apiknya itu, beberapa klub besar sedang mengincar sang pemain. Perkembangannya yang pesat membuat banyak pertanyaan soal nasib karir internasional sang pemain. Seperti yang diketahui bahwa Mads Hilgers bisa membela Belanda dan timnas Indonesia. PSSI sejatinya juga sudah menawarkan ingin meminang sang pemain sejak tahun 2021 lalu. Hilgers pun hampir mencontohkan pilihannya ke timnas Indonesia, tetapi pada saat-saat terakhir dia belum bersedia. Berbicara di sebuah acara TV di Belanda, bek 22 tahun itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia di waktu dekat-dekat ini. Meski begitu, apapun bisa terjadi dalam karirnya. Kini ia masih ingin fokus menjalani karirnya bersama FC Twente. Skuad Garuda Arhan Sintayong saat ini sedang bersiap diri untuk menghadapi laga Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui di ajang tersebut, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Mereka akan memulai petualangannya pada tanggal 15 Januari dengan menghadapi timnas Irak. Jelang ajang tersebut, kekuatan timnas Indonesia semakin komplit usai kedatangan Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Mengetahui hal tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir buka suara. Ex-presiden Inter Milan itu berharap dengan komplitnya kekuatan timnas Indonesia ini bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Ia pun juga berharap kepada Sintayong agar meracik strategi yang apik agar anak asuhnya bisa tampil maksimal di perhelatan terbesar sebenua Asia tersebut. Sebagaimana diketahui, pada Desember lalu, PSSI telah resmi menaturalisasi dua pemain keturunan yakni Justin Hubner dan Jay Izzes. Usai memproses kedua pemain itu, PSSI sejatinya juga masih akan memproses naturalisasi pemain lainnya yakni Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. PSSI berharap proses ketiga pemain ini dipercepat agar bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di samping itu, Tom Haye buka suara terkait kansnya membela Panji Merah Putih. Gelandang 28 tahun itu sejatinya masih berada di tanah air dan baru saja melakukan makan malam bersama Erick Thohir. Usai melakukan pertemuan dengan Ketum PSSI itu, Tom Haye mengatakan jika dirinya sangat bersemangat untuk menaikkan level sepak bola tanah air usai resmi main bersama timnas Indonesia.